Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi untuk penjualan konsinyasi. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu konsinyasi ya. Konsinyasi itu adalah penitipan barang oleh pemilik ke pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang diatur di dalam perjanjian. Nah, ada yang dinamakan dengan pemilik barang, itu namanya konsinyor atau pengamanat. Kemudian juga ada yang namanya barang yang dititipkan atau barang konsinyasi. Kemudian penerima barang yaitu konsinyi atau komisioner. Kemudian barang yang diterima namanya barang komisi. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan dulu mengenai slide yang pertama ini ya. Jadi penjualan konsinyasi itu adalah penjualan titipan, di mana salah satu pihak menitipkan barang ke pihak kedua dan pihak kedua itulah yang akan menjual barang pihak pertama. Nah, karena penjualannya seperti itu, maka di dalam akuntansi untuk konsinyasi ini kita harus mempunyai akun-akun yang khusus untuk penjualan ini ya. Sehingga istilahnya pun bagi kedua belah pihak ini disebut berbeda dengan istilah yang pada umumnya ya. Seperti apa? Ya, tadi saya sebutkan bahwa pemilik barang itu kita namakan dengan konsinyor atau pengamanat. Nah, posisinya adalah orang ataupun pihak yang memiliki barang, di mana barang tersebut dititipkan. Nah, barang yang dititipkan itu namanya adalah barang konsinyasi. Itu adalah versi dia sebagai konsinyor atau pemilik barang. Ya, jadi barang yang dia titipkan itu namanya barang konsinyasi. Nah, sementara itu kalau di pihak yang menerima barang atau si konsinyi ya, atau istilah lainnya adalah komisioner, maka barang yang tadi dititipkan itu namanya bukan barang konsinyasi tapi barang komisi ya. Sehingga satu barang diperlakukan berbeda oleh dua belah pihak, maka namanya juga berbeda ya. Sekali lagi ya, barang A ini kalau oleh komisioner itu namanya sebagai barang komisi ya. Karena barang ini adalah barang titipan dan nanti akan mempunyai komisi dari barang titipan ini. Sementara itu kalau dari konsinyor atau pengamanat, maka barang ini namanya adalah barang konsinyasi seperti itu. Jadi berbeda ya, supaya kita nanti akan lebih mudah dalam membuat penjurnalannya. Nah, dalam perjanjian konsinyasi, yang pertama nih, hak milik atas barang tetap berada di tangan pengamanat dan dilaporkan sebagai bagian persediaan barang dagangan pengamanat sampai barang dijual oleh komisioner kepada pihak ketiga. Nah, karena barang itu adalah barang titipan, sehingga sampai dengan barang tersebut belum terjual ya, sampai belum terjual, jadi posisi barangnya masih ada di konsinyi atau di komisioner, maka barang tersebut masih milik barang pengamanat atau konsinyor ya. Jadi di laporan keuangan khususnya di laporan posisi keuangan dari pengamanat, maka barang yang tadi dititipkan itu masih milik barang pengamanat ya. Hanya posisi saja yang berpindah. Barangnya tidak ada di perusahaan kita, tapi barangnya ada di perusahaan mitra kita atau perusahaan pihak kedua ya, seperti itu. Nah, jadi bukan diakui sebagai barang dari konsinyi ya, meskipun perpindahan tempat telah terjadi ya. Nah, yang kedua, tidak ada pendapatan maupun laba kotor yang diakui saat barang diserahkan pengamanat kepada komisioner ya. Pendapatan itu diakui saat barang dijual komisioner kepada pihak ketiga. Lihat aja PSAK 23 paragraf 14 yang menjelaskan mengenai pendapatan. Nah teman-teman, pada saat
pada saat pengamanat atau konsinyur menyerahkan barang kepada konsinyi atau kepada komisioner, maka penyerahan barang tersebut bukanlah sebagai penjualan, sehingga tidak akan ada penjualan ataupun pendapatan di sini. Hanya keterangan perpindahan barang, begitu ya. Ya, jadi teman-teman kalau mau mengetahui mengenai pendapatan, maka silakan aja baca PSAK nomor 23 ya. Tidak hanya di paragraf 14 tapi keseluruhan PSAK 23 supaya kita lebih paham tentang pendapatan ya. Seperti itu ya. Hanya perpindahan tempat, tidak ada proses penjualan. Penjualan itu terjadi ketika komisioner menjual kepada pihak luar atau kepada pihak ketiga. Baru di situ diakui sebagai penjualan. Nah, yang ketiga, komisioner berhak atas komisi dari penjualan barang ke pihak ketiga. Nah, dikatakan komisioner karena pihak kedua ini akan menerima komisi hasil penjualan. Jadi terjadi penjualan ketika pihak kedua benar-benar menjual kepada pihak ketiga atau kepada pihak eksternal, maka disitulah diakui adanya penjualan. Dan akibat dari penjualan tersebut, maka konsinyi atau komisioner dia berhak mendapatkan komisi. Jadi seperti itulah proses bisnis dari penjualan konsinyasi ini. Konsinyasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pakaian, utamanya adalah pakaian jadi ataupun makanan yang dititipkan pada department store atau supermarket atau dalam rangka memperkenalkan produk baru. Nah, teman-teman, kalau kita melihat supermarket saja, di supermarket itu banyak sekali ragam barang-barang retail di situ ya. Baik itu makanan maupun pakaian maupun produk-produk lainnya. Nah, barang yang ada di supermarket tersebut itu sebetulnya bukan barang milik supermarket itu ya. Mungkin sebagian iya, tapi sebagian yang lainnya juga enggak. Jadi barang itu adalah barang milik orang lain ya. Jadi itu adalah barang titipan. Nah, disitulah yang dinamakan dengan konsinyasi begitu. Nah, kemudian si komisioner itu dia akan menerima fee-nya atau komisinya begitu ya. Bisa jadi memang kalau di supermarket itu karena menyewakan menyewakan tempatnya ya, dan juga sekali lagi ya, dan juga bisa juga sebagai titipan barang begitu ya. Nah, jadi itu tergantung dari kesepakatan di antara kedua belah pihak, apakah mau sewa tempat ataupun mau nitip barang. Nah, kalau di supermarket yang nitipin barang berarti yang menjualnya adalah pihak supermarket ya. Tapi kalau di supermarket itu adalah kita sewa tempat ke supermarket tersebut, maka bukan konsinyasi, tapi di situ hanya sewa tempat. Yang menjualnya adalah pihak kita, cuma tempatnya di tempat supermarket. Seperti di mall. Di mall itu kan bisa saja kita itu sewa tempat karena di mall itu kan, karena pasar modern seperti itu ya. Atau bisa juga kita itu menitipkan barang ke pihak mall atau kepada pihak orang lain yang menyewa tempatnya di mall ataupun di tempat lain seperti enggak seperti itu juga tidak jadi masalah ya. Yang jelas di sini yang harus di-clearkan itu adalah bahwa penjualan konsinyasi itu kita sebagai pemilik barang tidak menjual begitu ya, tapi dibantu penjualannya oleh pihak kedua seperti itu. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita itu mesti melakukan penjualan konsinyasi ini ya teman-teman. Nah, bagi pihak konsinyi ya atau pihak komisioner ya yang menerima barang titipan, dia itu akan terhindar dari resiko barang tidak laku atau kadaluarsa atau busuk atau bahkan rusak dan lain-lainnya begitu ya. Sehingga enaknya adalah bahwa kita cukup menerima titipan dan mempunyai tempat begitu ya. Adapun barangnya tidak laku, kemudian busuk dan lain-lainnya, itu tidak akan merugikan kita ya. Itu karena resiko bagi konsinyur atas barangnya yang tidak laku gitu ya. Jadi di sini akan ada kelebihan buat kita sebagai konsinyi ya. Posisikan kita sebagai konsinyi ya. Kita mempunyai keuntungan bahwa walaupun barangnya nggak laku, kita tidak akan dirugikan seperti itu. Itu ya konsep dasarnya ya.
Kemudian juga akan terhindar dari risiko fluktuasi harga. Nah, teman-teman, ini dalam dunia bisnis ini sangat peka sekali. Bahkan penentuan harga jual itu sangat ditentukan dengan kondisi ekonomi makro ya. Bagaimana apakah barang-barang tersebut harganya naik turun atau enggak begitu ya. Biasanya kalau harga-harga pada naik, maka konsumen itu enggan untuk membeli begitu ya. Teorinya seperti itu. Kalau harga direndahkan, konsumen mungkin bisa saja membeli, tapi kita akan mengalami kerugian ataupun keuntungan yang sangat kecil, laba kotor yang sangat kecil, sehingga ujung-ujungnya adalah laba bersihnya bisa jadi hilang atau gak ada ya, sampai dengan kerugian lah seperti itu. Nah, kalau kita ini sebagai konsinyi, maka kita tidak akan memikirkan itu ya. Yang penting barang ini terjual saja. Mau barangnya harganya murah, mau barang ini harganya mahal, pada saat terjual maka kita dapat komisi. Barangnya nggak laku, itu problem. Kita tidak mempunyai permasalahan di situ ya. Karena biasanya kalau kita dititipi barang itu, kita sebagai pemilik toko atau pemilik ruko ataupun pemilik supermarket, kita pasti mempunyai pendapatan dari barang yang lainnya begitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengurangi investasi modal kerja ya, karena investasi persediaan ditanggung oleh konsinyor. Nah, teman-teman, yang namanya investasi modal kerja ini adalah bagian dari penting dalam bisnis ya. Ya. Bisnis itu kalau tidak mempunyai tempat, itu kita bisa mencari alternatif lain, yaitu dengan cara menyewa, asalkan kita punya barang. Nah, di sini kalau kita tidak mempunyai barang sebagai konsinyi, itu tidak jadi masalah karena barang itu milik orang lain, asalkan kita punya tempat begitu ya. Nah, dan memang di modal kerja ini investasinya cukup besar karena semakin banyak barang yang kita jual, semakin banyak modal kerja yang kita keluarkan, potensi keuntungan semakin besar juga begitu ya. Jadi orang itu atau pebisnis akan berlomba-lomba juga untuk menginvestasikan uangnya di dalam persediaan barang dagangan. Ketika barangnya laku, maka keuntungannya akan besar juga. Tapi kan di situ ada resikonya yang besar dan juga investasi yang sangat besar ya. Tapi kalau dalam penjualan konsinyasi, pihak kita sebagai konsinyi ya, sebagai orang ataupun pihak yang dititipkan, maka kita tidak akan terganggu dengan diharuskannya modal kerja yang besar seperti itu. Dan itu contoh ya keuntungan ya, kenapa kita harus atau sebagai konsinyi begitu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan keuntungan pihak konsinyor ya? Nah, kalau konsinyor keuntungannya adalah dia akan memperoleh jaringan pemasaran yang sudah mapan. Kita sebagai konsinyor, apalagi sebagai konsinyor pemula, kita membutuhkan jaringan penjualan yang baik untuk memenangkan pasar. Ya, jaringan itu kita bangun tidak mudah, susah. Karena perusahaan-perusahaan yang sukses saja tidak semudah membalikan telapak tangan untuk memperoleh jaringan penjualan, market share dan lain-lainnya. Ya, tapi itu membutuhkan waktu, tenaga dan modal yang lama. Ya. Nah, di sini sebagai pihak konsinyor, ketika kita mempunyai kesepakatan dengan konsinyi untuk menyimpan barang kita di tempat konsinyi, maka disitulah kita telah memenangkan salah satu strategi pemasaran. Artinya apa? Artinya pemasaran kita sudah dimudahkan dengan jaringan yang dimiliki oleh konsinyi. Seperti itu. Oke, jadi memang ada keuntungan di kedua belah pihaknya, gitu. Kemudian yang kedua, mengurangi investasi di bidang pemasaran. Kalau konsinyi mengurangi investasi di bidang modal kerja, nah kalau konsinyor mengurangi investasi di bidang pemasaran. Karena pemasaran itu biayanya sangat tinggi nih teman-teman. Barang sebagus apapun, sebanyak apapun, kalau kita tidak bisa memasarkan, maka percuma, tidak akan terjual dengan baik. Tapi kalau kita ingin memenangkan pasaran, maka keluarkanlah biaya yang sangat besar untuk memperkenalkan produk kita dengan strategi-strategi terbaik kita ya, untuk memenangkan kompetisi pasar, minimal untuk memenangkan ataupun memperkenalkan produk kita ke masyarakat. Tapi kalau dengan penjualan konsinyasi seperti ini, maka kita telah dimudahkan oleh
pemasaran yang dilakukan oleh konsinyi, karena konsinyi telah mempunyai jaringan yang bagus begitu ya. Dan saya kira kita pun sebagai konsinyur tidak akan menitipkan barang kita di tempat-tempat yang tidak strategis ya. Sementara nih teman-teman, yang namanya tempat strategis itu meskipun tempatnya kecil itu biayanya mahal, karena disitulah tempat di mana para konsumen ataupun masyarakat yang ingin membeli barang berkecimpung di sana, atau terkenanya yang di tempat itulah, seperti itu ya. Dan ini memang bagian dari strategi bisnis. Kemudian yang ketiga, harga jual dapat dikendalikan oleh konsinyur karena kepemilikan barang masih di tangannya. Pihak konsinyi hanya menerima komisi. Nah, enaknya juga ya, meskipun barang kita berposisi ya di tempat lain atau di pihak kedua, di pihak konsinyi, tapi penentuan harga tetap kita yang mengendalikan. Jadi bukan konsinyi yang mengendalikan. Jadi konsinyi ini tidak bisa menentukan harga jual semaunya dia, ya, tapi berdasarkan harga jual yang ditetapkan oleh pihak konsinyur. Sehingga dalam ini konsinyur ini masih tetap menjadi pemilik barang, penentu harga jual, ataupun pengendalian lain-lainnya terhadap barang yang dijual oleh konsinyi. Jadi enaknya seperti itu. Jadi kita tidak berarti ketika diserahkan itu maka kita menjadi seolah-olah orang yang ataupun pihak yang nunggu saja atau pihak yang nggak berguna gitu ya, bukan ya, tapi kita sebagai pemilik barang masih sebagai pengendali dan penentu harga jual kita gitu. Jadi ataupun strategi marketing lainnya itu masih kita yang menentukan begitu ya, bukan konsinyi yang menentukan. Kecuali kalau memang konsinyi menawarkan strategi kepada kita, bagaimana kalau penjualannya seperti ini, bagaimana kalau kita lakukan iklan dulu seperti ini, atau seperti apalah gitu. Itu hanya rekomendasi dari konsinyi, tapi penentuan akhirnya itu tetap ada di tangan konsinyur. Nah, sekarang akuntansinya bagaimana? Ya, sekarang akuntansi untuk konsinyur atau pengamanat atau pemilik barang. Ya, yang pertama, laba kotor penjualan konsinyasi dicatat terpisah ataupun tidak terpisah. Ya, laba kotor dari penjualan biasa tergantung mudahnya mengalokasikan biaya operasi untuk penjualan konsinyasi. Nah, laba kotor penjualan konsinyasi ini silakan dibuat dengan cara terpisah dari penjualan biasa ataupun dibuat tidak terpisah alias disatukan dengan penjualan biasa. Itu tidak ada ketentuan mana yang wajib atau yang terbaik dilakukan oleh suatu perusahaan yang menjual barang secara konsinyasi, enggak ya. Tapi ini tergantung dari kemudahan dan kerumitan dari penjualan yang dilakukan. Karena begini teman-teman, kalau menjual barang konsinyasi itu satu atau dua produk atau satu atau dua jenis produk, maka itu cukup mudah. Kemudian juga ketika kita mengalokasikan biaya yang dikeluarkan dalam rangka menjual penjualan biasa dengan penjualan konsinyasi cukup mudah untuk dibagikan, sehingga dipartisi berapa persen ke penjualan biasa, berapa persen ke penjualan konsinyasi, itu mudah, maka silakan pisahkan saja laba kotor penjualan konsinyasi dengan penjualan biasa. Silakan dipisahkan. Tapi kalau memang barang konsinyasinya itu banyak sekali, ya, kemudian kita juga sebagai perusahaan tidak hanya melakukan penjualan konsinyasi, tapi kita juga menjual penjualan yang biasa. Kemudian kita mau mempartisi biaya operasional yang kita keluarkan, berapa yang ke biaya untuk penjualan biasa, berapa yang masuk ke biaya untuk penjualan konsinyasi, dan itu susah. Susah untuk dibagi-bagikan, maka jangan dipisahkan, lebih baik disatukan saja. Itu lebih baik. Karena yang terpenting bagi akuntansi itu adalah bagaimana cara menyajikan laporan keuangan, khususnya di sini ada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Ya. Jangan malah ketika kita ingin ingin memisahkan penjualan tersebut dengan laba kotor dan laba bersihnya juga terpisah, tapi malah kacau, malah tidak baik dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan, maka disitulah akuntansinya itu tidak bagus. Maka
Saya sendiri secara pribadi tidak merekomendasikan untuk memaksakan dipisahkan. Kalau seandainya susah untuk dipisahkan, ya lebih baik disatukan saja, ya. Seperti itu. Jadi di sini tidak ada pilihan mana yang terbaik, tapi lihat dari kondisi perusahaan pada faktanya nanti di lapangan. Karena nih teman-teman, ya, apa yang kita kirakan sekarang gampang, itu belum tentu nanti dipraktekkan itu gampang, bisa jadi susah. Dan sebaliknya, apa yang kita perkirakan sekarang itu susah, pada praktiknya belum tentu susah, bisa saja lebih gampang. Sehingga penjualan satu atau dua produk pun di dalam perusahaan yang berbeda itu bisa jadi yang satu susah, yang satu gampang. Kenapa? Ya karena perbedaan jenis perusahaan dan juga perbedaan karakteristik perusahaan yang dimiliki. Karakteristik manajemen berbeda juga, karakteristik dari sistem informasi akuntansi yang dimiliki itu apakah memudahkan untuk dipisahkan atau disatukan. Maka disitulah kita tidak bisa menentukan dan menjudge mana yang terbaik, ya. Jadi lebih baik sekarang kita pelajari saja dua-duanya, nanti kita terapkan mana yang paling mudah untuk dipraktik di lapangannya, begitu. Itu berbicara mengenai laba kotor. Nah sekarang kalau sistem pencatatan persediaan, ya itu bisa digunakan dua metode, ya, bisa perpetual ataupun periodik, ya. Ini biasa saja karena namanya juga penjualan barang dagangan. Sementara kalau penjualan barang dagangan akan ada stok, ya. Stok itu harus kita catat dan metode apa yang kita gunakan, ya. Jadi dari mulai beli kita jual dan ada stok, itu metode apa yang digunakan, mau perpetual mau periodik, ya. Itu silakan saja dipakai yang terbaik menurut Anda. Rekening atau akun yang harus ada di buku besar pengamanat adalah barang konsinyasi. Teman-teman, saya cetak hitam, cetak tebal ini bahwa akan ada namanya barang konsinyasi, ya. Bagi perusahaan pengamanat atau konsinyor harus ada akun barang konsinyasi untuk menunjukkan bahwa kita ini mempunyai dua jenis barang. Satu, persediaan barang yang biasa kita jual. Yang kedua, persediaan barang yang kita titipkan di perusahaan lain, ya. Kemudian biaya-biaya yang berhubungan dengan konsinyasi, ya, harus dipisahkan menjadi biaya produk dan biaya periode, ya. Biaya yang kita keluarkan itu dalam rangka menjual barang konsinyasi ada yang masuk ke biaya produk dan juga biaya periode. Apa itu biaya produk? Biaya produk adalah biaya yang diperlukan untuk membawa barang sampai pada kondisi dan tempat untuk siap dijual, gitu ya. Contohnya biaya pengepakan dan biaya angkut. Jadi biaya kita keluarkan untuk barang yang pengelolaan barang yang akan kita titipkan itu kan harus kita packing, ya. Ada packingnya, dan kita juga harus mengeluarkan biaya, ya, dari mulai plastiknya atau kertasnya atau bungkusnya, kemudian juga pengiriman barang ke tempat konsinyi, gitu kan, ada beban angkutnya gitu. Nah itu juga kita akan perhitungkan ke biaya produk namanya, ya. Nah sehingga biaya ini akan menambah biaya perolehan barang konsinyasinya dan menambah HPP pada saat barang dijual. Sehingga teman-teman, biaya yang telah kita keluarkan untuk packing, kemudian biaya yang kita keluarkan untuk angkut, itu akan menjadi nilai tambah bagi produk yang akan kita titipkan, ya. Misalkan gini, kalau kita mempunyai produk nilainya 10 juta, tapi kita biaya packagingnya dan biaya untuk angkutnya adalah 1 juta, maka barang komisi ini nilainya bukan 10 juta lagi, tapi menjadi 11 juta. Nah seperti itulah, jadi dibebankan langsung ke produknya. Sementara yang kedua yaitu biaya periode, ya, adalah biaya yang terjadi saat terjadinya biaya tersebut, ya. Contohnya biaya komisioner dan biaya advertensi, ya. Biaya ini kita keluarkan memang dalam rangka untuk perhitungan laporan laba rugi pada periode tertentu. Misalkan kita membuat laporan keuangannya untuk bulanan, maka berapa biaya yang kita keluarkan untuk biaya tersebut, maka kita perhitungkan dalam jangka waktu satu periode tertentu. Itu bukan pada saat terjadinya penjualan ataupun komisi.
Dan biaya periode ini dibayarnya per periode ya. Misalkan 1 bulan sekali ya kita hitung berapa biaya komisi yang harus kita keluarkan, kemudian berapa juga biaya advertensinya, biaya untuk penjualannya, biaya marketingnya ya, biaya perkenalannya lah gitu. Berapa juga begitu. Nah, itu kita perhitungkan pada periode tertentu sehingga namanya adalah biaya periode. Oke, sekarang bagaimana cara mencatatnya untuk komisioner? Ya, yang pertama sistem perpetual ya, karena di penjualan konsinyasi ini eh, persediaannya barang dagangan, jadi metode pencatatannya harus perpetual ataupun harus apa namanya periodik begitu ya. Jadi sekarang harus kita bahas dua-duanya gitu. Kalau metode terpisah, nah ini kita kasih dua kolom juga ya di metode perpetual ini, mau terpisah atau tak terpisah ya. Nah kalau terpisah nih, maka di laporan posisi keuangan itu nanti akan ada akun-akun namanya akun barang konsinyasi ya. Karena ini tadi saya katakan memang wajib ada akun barang konsinyasi untuk menunjukkan bahwa barang ini nanti di neraca itu ya di posisi keuangan ini barang yang masuk ke penjualan konsinyasi, karena nanti akan berbeda dengan barang yang penjualannya biasa. Jadi ada dua akun nanti. Berarti kalau kita buat chart of akun ya atau daftar nama akun itu, di daftar nama akun dari awal juga kita harus membuat nomor akun khusus untuk penjualan konsinyasi sehingga nanti akan ada barang konsinyasi gitu. Kemudian yang kedua ada akun piutang kepada komisioner, kemudian juga ada uang muka dari komisioner. Nah, uang muka ini adalah uang yang dibayarkan oleh komisioner kepada kita pada saat kita menyimpan barang di konsinyi atau di komisioner gitu ya. Karena biasanya di dalam berbisnis konsinyasi ini maka kita sebagai apa namanya konsinyur misalkan ya, kita sebagai konsinyur menitipkan barang ke konsinyi juga itu tidak polos gitu aja ya. Kita juga harus mempunyai jaminan ya. Jaminan tersebut bukan semata-mata jaminan untuk menjaminkan, bukan, tapi sebagai bentuk kesepakatan ataupun keseriusan dari konsinyi atau komisioner, maka si konsinyi atau komisioner tersebut juga harus menyimpan uang kepada kita meskipun tidak banyak begitu ya. Itu kita anggap sebagai uang muka ya. Maka pada saat seperti itu maka kita juga di neraca akan ada akun ya, namanya akun uang muka dari komisioner begitu. Nah, kalau metode yang tak terpisah, rekeningnya itu di neraca ada rekening barang konsinyasi, itu jelas ada. Kemudian piutang kepada komisioner juga ada, uang muka dari komisioner juga memang ada sama ya. Tapi ada tambahan, ada beban konsinyasi yang ditangguhkan. Begitu ya, nanti kita lihat kasusnya. Nah, di rekening laba rugi, untuk metode terpisah, nanti ada penjualan konsinyasi. Oke teman-teman, ini penjualnya juga adalah penjualan konsinyasi karena dipisahkan ya. Ya, jadi nanti ada penjualan biasa dan penjualan konsinyasi. Maka ada juga beban pokok penjualan konsinyasi ya, atau HPP barang konsinyasi ya, karena perpetual ya. Kemudian juga komisi penjualan konsinyasi, beban penjualan konsinyasi, laba rugi konsinyasi. Itu memang dari awal dipisahkan. Nah, berbeda dengan metode yang tak terpisah. Metode yang tak terpisah itu tidak akan ada namanya penjualan konsinyasi, tidak ada. Penjualannya penjualan aja gitu ya. Kemudian juga HPP konsinyasi juga enggak ya gitu ya. Jadi cukup yang ada itu akunnya adalah akun komisi penjualan konsinyasi ya. Komisi penjualan konsinyasi itu artinya gini. Jadi di laporan laba rugi itu kita akan mengeluarkan beban komisi yang harus kita bayarkan kepada komisioner gitu. Kemudian pada saat mengirimkan barang ke komisioner ya, untuk metode terpisah maka jurnalnya adalah barang konsinyasi kemudian persediaan barang dagangan. Nah, kita akan mengirimkan barang yang ada di perusahaan kita ya. Teman-teman posisikan kita sebagai konsinyur ya, pemilik barang yang tadinya di tempat kita adalah barang persediaan barang dagangan biasa ya.
kemudian kita kirimkan kepada komisioner, maka pada saat itu kita harus menjurnal dengan mengubah posisi barang yang tadinya persediaan barang dagangan menjadi barang konsinyasi. Berubah tempat, otomatis berubah akun gitu. Kemudian metode tak terpisah juga sama ya, barang konsinyasi pada persediaan barang dagangan. Kemudian pada saat kita menerima uang muka dari komisioner ya, yang saya jelaskan tadi, maka kita akan menerima uang kasnya di debit. Nah, di kreditnya adalah uang muka dari komisioner. Kita memang menganggap itu adalah uang muka ya. Ketika terjual, maka uang mukanya ini bisa kita hapuskan ya. Begitu juga metode tak terpisah, jurnalnya sama. Nah, kemudian pada saat membayar beban angkut dan pengepakan, ini berbeda jurnalnya nih teman-teman. Kalau metode yang terpisah, ya dipisahkan metodenya ya, maka pada saat kita mengeluarkan uang beban angkut dan beban pengepakan yang tadi saya jelaskan ya, maka pada saat itulah beban tersebut akan otomatis menambah ke barang komisi atau barang konsinyasi, maaf. Itu uang yang kita keluarkan untuk pengepakan, untuk angkut, maka otomatis akan menambah HPP barang konsinyasi, sehingga pada saat itu langsung dijurnal ke barang konsinyasi. Maka jurnalnya adalah barang konsinyasi pada kas ini. Seperti ini ya. Nah, sementara kalau metode tak terpisah ya, atau mau disatukan, maka apa yang kita keluarkan tadi sebagai beban angkut dan beban pengepakan itu, maka jurnalnya kita langsung saja ke akun beban angkut dan beban pengepakan begitu. Ini kreditnya kas seperti ini. Ini perbedaannya ya teman-teman. Jadi kita harus membayangkan bahwa proses bisnisnya ketika terjadi penjualan konsinyasi dengan metode yang apakah kita mau dipisahkan dari penjualan konsinyasi dengan penjualan biasa ataupun mau disatukan begitu ya. Maka ini terjadi jurnal seperti ini gitu. Ini teman-teman kalau ada yang sedikit kesulitan memang harus mengulang-ulang lagi. Pokoknya silakan aja ulang 3 kali, 4 kali sampai dengan kita paham gitu ya. Nah, kemudian mencatat informasi hasil penjualan dari komisioner. Nah, ini biasanya di akhir periode kita akan menerima informasi dari komisioner. Ya, komisioner mengatakan seperti ini, Pak, saya telah menjual barang sebanyak ini gitu ya. Maka laporan ke kita dan kita akan mencatat. Nah, dari catatan konsinyi lalu kita mencatat ya di buku kita. Nah, jurnalnya seperti ini. Ya. Kas atau piutang kepada komisionernya berapa? Ya, berarti kita nerima kas ya. Kalau dibayarkan. Jadi ketika si konsinyi itu laporan ke kita berikut menyerahkan uangnya yang telah terjual, maka kas di debit. Kalau belum terjual, maka jurnalnya di debitnya adalah piutang kepada komisioner sebagai tagihan kita. Ya. Kemudian komisi penjualan konsinyasi juga ini kita keluarkan, gitu ya, beban ya di debit. Kemudian barang konsinyasinya juga berapa, begitu ya. Kemudian juga uang muka dari komisionernya juga berapa, begitu. Kemudian di kreditnya adalah penjualan konsinyasi. Ya. Kalau metode yang tak terpisah juga ini sebetulnya hampir sama. Bedanya kalau di bedanya kalau di metode tak terpisah itu biaya yang kita keluarkan untuk pengepakan dan pengangkutan yang tadi saya jelaskan itu langsung dipisahkan menjadi beban. Maaf, ini tadi itu apa ya, beban apa ya? Barang konsinyasi ini beban advertensi, kemudian juga beban perbaikan gitu ya. Nah, ini karena beban-beban ini beban yang masuk ke barang itu, kalau di metode tak terpisah itu langsung aja bebannya dipisahkan, ada akunnya masing-masing gitu. Tapi kalau metode tak terpisah itu seperti yang tadi pada saat kita mengeluarkan beban untuk pengepakan dan angkutan gitu ya, namanya barang konsinyasi, jadi masukkan ke sana. Jadi setiap ada beban-beban ya, di mana beban tersebut memang masuk ya ke barang ya, meningkatkan nilai barang, maka langsung saja ke barang konsinyasi gitu ya di sini ya.
Itu kalau metode terpisah. Kalau tak terpisah ya pisahkan saja beban advertensi dan beban perbaikan. Seperti itu ya perbedaannya. Ini wah harus di apa namanya? Harus diulang-ulang kembali. Tenang aja ya. Selama bisa dan mau mengulang-ulang, insya Allah kita akan mudah untuk memahaminya. Nah, kemudian beban pokok penjualan konsinyasi di debit, barang konsinyasinya di kredit. Karena metode perpetual. Ini juga sama ya, seperti ini. Kemudian beban penjualan konsinyasinya di debit, barang konsinyasinya di kredit. Ini untuk mengakui biaya periode yang terjadi. Nah, di sini kan ada beban penjualan. Ini kan beban periode gitu ya. Jadi catat aja. Nah, kemudian di sini beban konsinyasi yang ditangguhkan di debit, di kreditnya adalah beban angkut penjualan, beban pengepakan, beban perbaikan. Ini adalah beban-beban yang telah kita keluarkan tadi nih teman-teman, ini dikeluarkan ya, keluarkan. Nah, sekarang kita dibalikan, ditutup. Dibalikan ke sini di debit, di kreditnya di kredit ya, kita balikan ke kredit. Nah, di debitnya adalah beban konsinyasi ditangguhkan. Ini beban yang telah kita tulis di awal nih tadi. Nah, ini kita contohkan ada beban konsinyasi yang ditangguhkan. Sehingga sekarang ketika sudah sudah waktunya kita catat, maka kita catat sebagai beban konsinyasi ditangguhkan. Itu dulu ya. Di kreditnya adalah beban angkut, beban pengepakan, beban perbaikan. Sehingga beban-beban ini menjadi hilang. Yang ada adalah beban konsinyasi ditangguhkan, gitu ya. Kemudian ini jurnal penutup ya. Kalau metode terpisah maka seperti inilah, semua akun nominal ditutup ya. Penjualan konsinyasi di debit, di kreditnya beban pokok konsinyasi, beban penjualan konsinyasi, beban komisi penjualan konsinyasi, laba rugi konsinyasi. Teman-teman gak usah pusing, yang namanya jurnal penutup, beban-beban ini yang ada di sini itu bisa jadi berbeda-beda ya, tergantung pengeluaran beban selama periode tersebut, begitu ya. Jangan dihafalin gitu, jangan, karena ini bukan untuk hafalan, tapi difahami, sehingga nanti yang akan kita jurnal itu adalah seluruh akun nominal kita buatkan jurnal penutup. Nah, begitu juga ini laba rugi konsinyasi di debit, laba rugi di kredit. Karena laba rugi konsinyasi ini yang di kredit ini sebetulnya nggak ada, ujung-ujungnya tidak ada yang namanya laba rugi konsinyasi. Kalaupun ada laba rugi konsinyasi, hanya untuk diketahui bahwa disitulah di laporan itu ada namanya laba rugi hasil dari konsinyasi. Tapi pada akhirnya untuk proses masuk ke neraca, maka laba rugi konsinyasi itu harus ditutup ke laba rugi, sehingga yang ada itu adalah laba rugi biasa, begitu ya. Sehingga di laporan laba rugi itu memang adanya namanya laporan laba rugi, ujung-ujungnya di awalnya di paling bawahnya namanya adalah laba atau rugi. Gitu ya. Metode tak terpisah juga ya sama aja lah seperti ini ya. Pokoknya semua yang namanya akun nominal harus kita tutup. Oke, kemudian yang kedua adalah sistem fisik. Nah, kalau sistem fisik ini seperti ini ya. Untuk metode terpisahnya, yang di kreditnya adalah mencatat biaya perolehan barang yang dikirim ke komisioner dengan debit rekening barang konsinyasi pada saat barang dikirim. Ya seperti tadi lah, mirip-mirip ya. Ya, tapi ketika barang dikeluarkan, dikirim, namanya adalah barang konsinyasi di debitnya. Nah, di kredit. Ya. Oke, kemudian di debitnya ditutup. Nanti itu ada ditutup di rekening laba rugi pada akhir periode. Namanya juga sistem fisik. Nanti akan ada penutupan laba rugi sesuai dengan kondisi pada saat itulah gitu. Pokoknya seperti itulah, kondisi pada saat itulah yang namanya laba rugi ketika posisinya di kredit itu adalah laba ya. Kemudian ditutup maka dengan cara memindahkan ke debit, begitu ya, seperti ini. Ya, metode tak terpisah atau metode yang disatukan itu, maka mencatat biaya perolehan barang yang dikirim ke komisioner dengan debit rekening barang konsinyasi pada saat barang dikirim sebagai jurnal memorandum. Namanya sebagai jurnal memorandum. Jurnalnya ya seperti tadi lah sama ya. Nah, di debitnya
mencatat biaya perolehan barang yang dijual dengan kredit rekening barang konsinyasi sebagai pembalikan dari jurnal memorandum bersama dengan jurnal penutup lainnya. Nah, pokoknya gini ya, yang sudah kita buatkan jurnalnya, yang dikredit ya pindahin ke debit untuk menutup. Begitu juga yang tadinya di debit untuk menutup pindahin ke kredit. Saya kira udahlah gampang lah itu mah. Ya, nggak usah kita dipersulit dengan bentuk kalimat seperti ini gitu ya. Selanjutnya, akuntansi untuk komisioner ya. Nah, di akuntansi untuk komisioner ini ada dua metode juga, ada metode terpisah dan ada juga metode yang tak terpisah ya. Kalau metode terpisah itu berarti memisahkan antara pendapatan dari komisi atas barang yang kita jual, barang komisi yang kita jual dengan pendapatan dari penjualan yang biasa kita lakukan, begitu ya. Ya, sehingga akun-akunnya di debitnya ada akun uang muka dari komisioner, itu akun bisa kita gunakan juga itu ya kalau kita mengeluarkan uang muka ya. Kemudian biaya yang menjadi tanggung jawab pengamanat gitu ya, karena itu di situ kita akan memperhatikan biaya yang kita keluarkan dalam rangka menjual barang komisi ini. Nah, ternyata misalkan ada barang yang cacat atau yang kotor, maka kita perbaiki dan mengeluarkan uang. Kita yang mengeluarkan uangnya, tapi nanti uang yang kita keluarkan itu harus diganti oleh konsinyur, karena itu adalah bagian dari biaya menjadi tanggung jawab konsinyur atau pengamanan. Nah, contohnya ya seperti itulah. Kemudian juga komisi ya. Kemudian juga akun jumlah penyelesaian pembayaran ke pengamanat. Nah, itu juga ya. Kemudian di kreditnya juga ada hasil penjualan barang komisi ya. Itu akun-akunnya. Nah, kalau metode tak terpisah atau dengan menyatukan antara penjualan biasa dengan pendapatan dari komisi, nah maka yang dibutuhkan itu akunnya adalah akun barang komisi, itu sudah jelas. Kemudian pendapatan komisi, kemudian piutang kepada pengamanat, kemudian utang kepada pengamanat. Ya, di kreditnya juga ada piutang kepada pengamanat, kemudian utang kepada pengamanat gitu. Itu akun-akun yang bisa digunakan. Oke, kemudian akuntansi untuk komisioner untuk contoh jurnal-jurnalnya ya. Untuk metode terpisah dan tak terpisah, pada saat kita menerima barang dari pengamanat, maka kita tidak membuat jurnal apapun karena kita hanya menerima barang ya, dan kepemilikannya tidak berpindah. Barang ini masih tetap barang konsinyur atau pengamanat, maka kita hanya cukup membuat memo saja. Nah, tapi pada saat kita mengeluarkan uang sebagai uang muka kepada konsinyur, maka kita membuat jurnalnya. Kalau metode terpisah, jurnalnya adalah barang komisi pada kas. Jadi uang kita keluarkan itu akan menambah nilai barang komisi. Kemudian kalau metode tak terpisah, maka jurnalnya adalah utang kepada pengamanat pada kas. Ya, kita mengeluarkan uang ya, di debitnya adalah utang kepada pengamanat. Berarti tiba-tiba kita mengurangi utang kita, kan kita belum punya utang, tapi di debitnya kenapa ujuk-ujuk ada utang ya? Nah, di sini kita harus berpikir ya. Kenapa berpikir ya? Karena aneh gitu ya. Ya kalau aneh berarti harus ada penyelesaiannya ya. Ya nanti kita lihat di jurnal yang selanjutnya. Mudah-mudahan ada penyelesaiannya. Nah, pada saat menjual barang komisi untuk metode terpisah, di debitnya adalah kas atau piutang dagang, di kreditnya adalah barang komisi. Nah, metode terpisah ini ya, kita menjual barang, maka yang di kreditnya itu adalah barang komisi tadi keluar di kredit gitu ya, berkurang. Nah, di debitnya adalah kas ya. Kalau kita langsung menerima dari pembeli, kalau nggak menerima ya piutang aja, piutang dagang gitu ya. Oke. Kalau metode tak terpisah atau disatukan, maka
barang yang tadi kita jual keluar itu langsung saja dijual sebagai penjualan, maka kas pada penjualan gitu. Karena disatukan, tidak ada barang itu sebagai pendapatan komisi atau dari barang tersebut menjadi penjualan biasa, nggak ngomongin itulah. Jadi pokoknya disatuin aja, itu adalah penjualan gitu. Sebelumnya dari barang biasa ataupun dari barang konsinyasi itu digabungkan aja. Ya, kemudian ngomongin HPP ya nih, HPP ataupun pembelian tergantung ya pada utang kepada pengamanat ya, sebesar harga jual dikurangi komisi. Kemudian membayar atau mengakui biaya yang menjadi tanggung jawab pengamanat. Nah ini di debitnya barang komisi, di kreditnya kas atau utang biaya. Ini jika seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ada barang, ini contoh kecil aja, kalau ada barang kemudian kita jual, tapi ternyata kita mengeluarkan uang dulu untuk dalam rangka menjual barang tersebut, dan itu akan dibebankan kepada konsinyor, maka jurnalnya adalah barang komisi pada kas. Ya, kalau kita membayar, kalau nggak dibayar berarti kita diutangin gitu, utang dulu gitu ya. Dan itu nanti akan dibayarnya utangnya oleh konsinyor. Nah, kemudian kalau metode tak terpisah ya, maka utang kepada pengamanat di debitnya, di kreditnya adalah kas atau utang biaya gitu ya. Utang kepada pengamanat ya karena utang di debit ya, karena utang di debit itu berarti mengurangi. Nah, teman-teman saya lupa tadi nih di sini pada saat penjurnalan HPP ya, di kreditnya ini adalah hutang kepada pengamanat ya. Jadi sebesar utang kepada pengamanat itu di kredit adalah sebesar HPP ya. Dan hutang pengamanat ini nanti akan dikurangi oleh hutang kepada pengamanat ini. Ya, pada saat awal kita membayar uang muka akan dipotongkan gitu ya. Begitu juga yang ini sama ya. Nah, kemudian melaporkan hasil penjualan dan pembayaran jika dibayar begitu. Jika kita bayar langsung ke komisioner pada saat laporan barang yang terjual. Jurnalnya adalah barang komisi di debit, di kreditnya adalah pendapatan komisi dan kas gitu ya. Kemudian, nah ini kenapa barang komisi di debit ya, seperti yang awal aja tadi juga, ketika uang muka masuk aja ke beban komisi gitu ya. Beban komisi juga sama, ini beban komisi karena beban komisi itu telah dijurnal di sini di kreditnya pada saat barang komisi ini terjual, nilainya besar gitu ya gitu. Dan ketika dijurnal seperti ini nanti akan klop dan nilainya menjadi 0. Di kreditnya untuk metode tak terpisah ini utang kepada pengamanat di debit, di kreditnya adalah kas. Ini kalau dibayar gitu ya, kas. Oke. Kalau di sini ini utang kepada pengamanat di kreditnya ya, kalau tadi kan di sini untuk ketika terjual barang itu barang komisi ke barang komisi ya. Kalau di sini ke utang kepada pengamanat gitu ya. Makanya di sini juga sini utang kepada pengamanat. Kalau di sini kan kalau metode terpisah itu kepada barang komisi begitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Nah, untuk contoh kasusnya ini nanti akan saya jelaskan ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan sebuah kasus pada transaksi penjualan konsinyasi. Kasusnya adalah PT Pelita melakukan perjanjian konsinyasi TV Vio dengan Toko Cahaya pada awal Maret 2020. Kesepakatannya, Toko Cahaya memperoleh komisi 20% dari nilai penjualan, dan semua biaya yang berhubungan dengan TV Vio merupakan tanggung jawab PT Pelita. Toko Cahaya diharuskan membayar uang muka sebesar 200.000 per unit TV yang dikirim oleh PT Pelita. Nah, saya akan jelaskan dulu. Di sini sebagai konsinyornya adalah PT Pelita. Jadi konsinyinya adalah Toko Cahaya. Pada perjanjiannya itu ternyata
toko cahaya ini akan memperoleh komisi sebesar 20% dari setiap barang yang terjual. Nah, tapi toko cahaya harus mengeluarkan uang Rp200.000 per unit TV yang dikirim oleh PT Pelita. Jadi hitungannya adalah bayar 200.000 setiap TV yang dikirim ya. Tetapi komisi itu hanya diterima oleh toko cahaya jika barangnya terjual ya. Kira-kira seperti itulah kasusnya. Nah, ini di sini ada sekitar beberapa kasus ya. Nah, hanya contoh ya untuk sekedar menggambarkan ataupun memberikan gambaran atas transaksi konsinyasi ya. Baik, kita coba langsung membuat penyelesaiannya atau melalui penjurnalan. Pada tanggal 1 Maret, PT Pelita mengirim 20 unit TV ke toko cahaya. Harga jual TV yaitu Rp1.200.000 per unit dengan biaya perolehan Rp600.000 per unit. Nah, kita harus mengetahui dan paham juga di antara dua pihak, baik itu sebagai PT Pelita maupun sebagai toko cahaya. Nah, karena di sini kita akan melihat bahwa hanya PT Pelita yang mengetahui harga pokok dari TV yang dijual. Sementara toko cahaya hanya mengetahui harga jual yang harus ataupun yang harga jual yang harus dilakukan atau dijual oleh toko cahaya ke pihak ketiga. Nah, sekarang coba kita akan menjurnalnya. Posisi sebagai pelita dulu ya. Ya, pada saat PT Pelita mengirim barang, maka jurnalnya adalah barang konsinyasi di debit sebesar 12 juta, kemudian persediaan di kredit sebesar 12 juta. Nah, kenapa jurnalnya seperti ini ya? Seperti teori yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ada perpindahan rekening ataupun akun dari yang tadinya persediaan menjadi barang konsinyasi, sehingga persediaannya berkurang di kredit dan barang konsinyasinya bertambah di debit begitu, sebesar 12 juta, yaitu 20 unit kalikan dengan Rp600.000 ya, begitu, karena itu adalah harga pokoknya. Sementara kalau komisioner atau toko cahaya tidak usah membuat jurnal, karena di sini tidak ada transaksi ya, belum ada transaksi, belum ada perpindahan kepemilikan, masih barangnya milik PT Pelita, sehingga cukup membuat memo ataupun keterangan yang menjelaskan bahwa barang yang diterima itu adalah barang komisi ya, barang komisi gitu yang dimiliki oleh Pelita. Seperti itu. Kemudian selanjutnya pada tanggal 2 Maret toko cahaya membayar biaya angkut sebesar Rp4.000 per unit. Nah, sekarang giliran toko cahaya nih yang membayar biaya angkut. Nah, sebetulnya kita kalau melihat dari biaya angkut ya, tadi di kasus bahwa setiap ada biaya itu memang tanggung jawabnya adalah tanggung jawab PT Pelita. Cuma di sini karena barangnya ada di posisi toko cahaya dan toko cahaya yang harus membayar biaya angkut tersebut, maka pada saat ini PT Pelita ini tidak mengeluarkan uang, sehingga tidak usah menjurnal. Cukup toko cahaya saja yang menjurnal karena toko cahaya yang mengeluarkan uang. Jadi jurnalnya adalah barang komisi pada kas sebesar 80.000, yaitu 4.000 rupiah ya, dikalikan dengan 20 unit sama dengan 80.000. Nah, di debitnya adalah barang komisi karena akan menambah harga pokok dari barang tersebut ya, sehingga di debitnya adalah barang komisi, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi pada tanggal 4 Maret toko cahaya membayar uang muka TV yang sudah diterima. Nah,
TV yang diterima ini adalah 20 unit. Dan tadi disepakati bahwa setiap unit yang diterima dikirim maka harus membayar sebesar Rp200.000. Nah, berarti yang berjurnal siapa? Nah, kita lihat. Ternyata PT Pelita ini menerima uang karena dibayar oleh Toko Cahaya. Nah, karena menerima uang, maka kas di debit sebesar 4 juta, yaitu 20 unit kali Rp200.000. Di kreditnya adalah uang muka dari komisioner. Begitu. Kemudian kalau Toko Cahaya, jurnalnya adalah di debitnya barang komisi 4 juta, di kreditnya adalah kas karena dikeluarkan. Nah, kenapa barang komisi di debit? Ya, karena bagi Toko Cahaya uang muka yang dikeluarkan itu sama saja dengan menambah nilai dari barang komisi ya, atau dari barangnya itu sendiri begitu. Kemudian pada tanggal 15, Toko Cahaya ini baru nih menjual ya, melakukan penjualan yaitu sebanyak 15 unit TV ya. Dari penjualan tersebut tadi ditentukan bahwa PT Pelita mematok harga jualnya adalah sebesar Rp1.200.000 per unit. Nah, berarti sekarang kita akan buat jurnal hanya untuk Toko Cahaya karena yang menjual adalah Toko Cahaya. PT Pelita tidak melakukan transaksi apapun ya. Nah, Toko Cahaya jurnalnya adalah kasnya di debit karena secara tunai, di kreditnya adalah barang komisi karena barang komisi itu berkurang begitu, sebesar 18 juta karena Rp1.200.000 ya, dikalikan dengan berapa tuh, 15 unit begitu. Selanjutnya tanggal 25 ya. Tanggal 25 itu Toko Cahaya membayar iklan sebesar Rp150.000. Nah, yang membayarnya adalah Toko Cahaya, berarti hanya Toko Cahaya yang menjurnal. Jurnalnya adalah barang komisi pada kas sebesar Rp150.000. Barang komisi di debit karena biaya iklan itu akan langsung menambah nilai barang komisi ya. Jadi hanya Toko Cahaya. Itu menurut versi Toko Cahaya. Nah, selanjutnya kita akan melihat transaksi di akhir bulan nih ceritanya ya. Bahwa di akhir bulan itu Toko Cahaya mengirim laporan penjualan dan cek ke PT Pelita. Hasil penjualan itu seperti yang tadi kita jelaskan ya, sesuai dengan kasusnya. Yang terjual itu adalah 15 unit ya, dikalikan dengan 1.200.000 sama dengan 18 juta. Ini penjualannya. Dikurangi hitungannya kayak gini, dikurangi uang muka 4 juta. Karena apa? Karena gini, uang yang 18 juta ini adalah uang yang diterima oleh oleh Toko Cahaya dari pihak luar. Berarti ada di Toko Cahaya sebesar 18 juta. Namun karena di awal Toko Cahaya telah mengeluarkan uang kepada PT Pelita sebesar 4 juta yaitu untuk uang muka, maka sekarang ketika PT Cahaya mau menerima uang dari Toko Cahaya, maka Toko Cahaya memotong dulu. Jadi enggak 18 juta, harus dipotong dulu dengan 4 juta untuk pengganti uang muka di awal. Gitu. Itu yang pertama. Nah, yang keduanya biaya angkut. Biaya angkut itu tadi dibayarkan oleh Toko Cahaya karena seharusnya yang membebankan biaya ini adalah PT Pelita, sehingga pada saat ini apa yang telah dibayarkan oleh Toko Cahaya maka akan diganti oleh PT Pelita dengan cara memotong uangnya gitu di sini. Kemudian begitu juga dengan biaya iklan dipotongkan di sini. Nah, terakhir nih hasil usaha dari Toko Cahaya ini adalah dari komisi sebesar 20% ya, dikalikan dengan berapa unit yang terjual. Nah, yang terjualnya adalah 15 unit, sehingga 20% ini dikalikan dengan 12 unit ini ya, kemudian dikalikan dengan harga jualnya adalah 1.200.000.
hasilnya adalah 3.600.000 dan itu akan dipotongkan semuanya ke uang yang 18 juta rupiah. Nah, sehingga ini akan ditambahkan ya, dijumlahkan berapa gitu. Ternyata hasilnya adalah 7.830.000. Oleh karena itu, uang yang dibayarkan oleh Toko Cahaya ke PT Pelita adalah 18 juta dikurangi 7.830.000 sama dengan 10.170.000. Jadi uang kas ini yang akan dibayarkan ke PT Pelita, bukan 18 juta. Jadi hanya 10.170.000 karena dipotong-potong dulu begitu. Oke, kemudian kita akan menjurnal. Kita akan menjurnal dari mana dulu ya? Dari Toko Cahaya dulu deh ya. Sebagai toko yang menjual barang gitu, yang mau melaporkan dan membayar uang ke PT Pelita ya. Setelah kita hitung tadi bahwa uang yang dibayarkan itu adalah 10.170.000, sehingga jurnalnya adalah ini kas, posisinya di kredit 10.170.000. Nah, pendapatan komisinya tadi udah kita tulis ya, udah jelas nih, ada 3.600.000. Pendapatan komisi namanya ya. Jadi untuk Toko Cahaya ini adalah pendapatan komisi selama 1 bulan, yaitu di bulan Maret tahun 2020. Pendapatan komisi 3.600.000. Nah, maka di debitnya adalah barang komisi 13.770.000 rupiah. Nah, begitu. Nah, sekarang kita pindah ke PT Pelita yang menerima uang ya. Kas yang diterima oleh PT Pelita adalah 10.170.000 rupiah. Nah, kemudian di sini akan kita bebankan. Yang pertama adalah komisi penjualan konsinyasi sebesar 3.600.000 ini. Kalau menurut Toko Cahaya itu adalah pendapatan, tapi kalau menurut PT Pelita itu namanya adalah beban. Beban apa? Beban komisi penjualan konsinyasi. Begitu. Ini jadi beban di debit. Kemudian barang konsinyasi ini adalah sebesar 230.000. Ini adalah penjumlahan dari biaya angkut dan biaya iklan. Jadi setiap beban ini akan melekat langsung ke harga pokok dari barang konsinyasi, sehingga akan menambah nilai barang konsinyasi, begitu ya. Kemudian uang muka dari komisioner 4 juta ini ya, di debit ya, karena tadi kita telah menjurnal di kredit. Kemudian di kreditnya adalah penjualan konsinyasi 18 juta rupiah, begitu. Jurnalnya seperti ini, sehingga nanti di laporan laba rugi itu kan ada beban-beban ini masuk gitu ya, termasuk penjualan juga segini masuk gitu, 18 juta ya. Nah, sekarang bagaimana perhitungan beban pokok penjualannya ya? Beban pokoknya adalah 9 juta. Berarti dari yang 15 unit terjual itu dikalikan dengan berapa ya tadi itu, 600.000 ya. Untuk satu unitnya ya, dikali 15 unit begitu. Kemudian ditambahkan dengan beban angkut. Beban angkut itu adalah Rp4.000 per unit. Nah, sementara yang terjual itu adalah 15 unit. Berarti 15 dikalikan dengan 4.000 ya, sama dengan 60.000. Jadi harga pokok barangnya adalah 9 juta ditambah 60.000 sama dengan 90.060.000. Nah, itu beban pokoknya di debitnya itu ya. Nah, di kreditnya adalah barang konsinyasi ya. Kenapa di kredit? Nah, karena barang konsinyasi ini dikeluarkan karena dijual begitu. Kemudian juga jurnal yang terakhir ini beban penjualan konsinyasi ya, 150.000 di debit, barang konsinyasi 150.000 di kredit. Ini jangan sampai terlupakan ya, bahwa ada beban penjualan konsinyasi ya. Karena beban penjualan konsinyasi ini, atau mungkin tadi namanya beban iklan ya, maaf, beban penjualan saya lupa lagi tadi di ini ada ya, memang benar ya, 150.000 ya. Oke, 150.000 ini kita jurnal pula ya, sebagai pembebanan bagi PT Pelita, karena itu adalah beban untuk periode begitu ya. Oke, saya kira transaksinya seperti itu. Nah, sekarang untuk di akhir periode ini kita biasakan untuk menutup akun-akun nominal. Nah, yang ditutup itu adalah seluruh akun nominal ya, khususnya untuk PT Pelita ya.
Penjualan konsinyasi di debitnya 18 juta. Ini pokoknya dibalik-balik aja ya. Dari sini ini dibalik-balik aja. Ya. Semua aku nominal seperti ini, penjualan konsinyasi kan aku nominal. Kemudian ini komisi barang uang muka ataupun beban pokok ya. Semua akun nominal dipindah-pindahkan begitu ya, dibalik-balikan sehingga akan menjadi nol. Ini juga sama ya. Beban konsinyasi 18 juta, beban pokok penjualan konsinyasi 9.060.000, beban penjualan konsinyasi, komisi penjualan konsinyasi, nah berapa gitu dijumlahkan. Nah, selisihnya adalah laba rugi konsinyasi begitu ya. Karena kebetulan posisinya adalah sebagai laba. Kalau rugi konsinyasi, maka laba rugi ini disimpannya di kredit di sebelah sini, akan sejajar dengan penjualan konsinyasi ini. Karena kebetulan di sini adalah menguntungkan ya, ada laba, maka disimpan di sebelah kanan, sebelah kredit. Nah, karena laba rugi konsinyasi ini adalah hanya untuk konsinyasi, sementara di laporan laba rugi itu yang tertulis harus laba rugi ya, tidak menyebutkan konsinyasi, maka laba rugi konsinyasi yang telah kita jurnal tadi harus dibalikin lagi dan diganti dengan laba rugi ya. Seperti itu cara menutupnya ya. Sehingga pindahkan lagi laba rugi konsinyasi yang dikredit ini, pindahkan ke debit ya. 5.190.000 digantikan dengan laba rugi 5.190.000 rupiah. Jadi begitu teman-teman, materi untuk video kali ini tentang penjualan konsinyasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.